Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ketiga dari 30 topik. Ilmu Hukum Pidana. Disediakan di channel Global Tutorial. Pengertian ilmu hukum pidana. Imre Lakatos memberi pengertian terkait ilmu sebagai hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika ilmu lain muncul. John Vince menyatakan bahwa ilmu hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar sehingga membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain. Jan Gichsel mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yakni hukum pidana. Pengetahuan hukum pidana secara luas meliputi 1. Asas-asas hukum pidana. 2. Aliran-aliran dalam hukum pidana. 3. Teori pemidanaan. 4. Ajaran kausalitas. 5. Sistem peradilan pidana. 6. Kebijakan hukum pidana. 7. Perbandingan hukum pidana. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Prinsip hukum tersebut selanjutnya terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dalam bentuk hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Ditegaskan lagi oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Demikian pula menurut Van Eykema Homes, yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, sebagian besar asas hukum pidana merupakan peraturan hukum konkret. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas-asas hukum pidana sebagian besar tertuang dalam buku ke-1 KUHP yang berisi ketentuan-ketentuan umum. Kendatipun demikian ada juga asas hukum pidana yang tidak merupakan peraturan hukum konkret namun bersumber dari doktrin atau ilmu hukum pidana. Aliran-aliran dalam hukum pidana secara garis besar dibagi atas 3 aliran. Pertama, aliran klasik yang melahirkan teori absolut dalam hukum pidana. Kedua, adalah aliran modern yang melahirkan teori relatif dalam hukum pidana. Ketiga, adalah aliran yang memadukan antara aliran klasik dan aliran modern dalam hukum pidana. Teori pemidanaan tidak terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana termasuk tujuan hukum pidana dan tujuan pidana. Selain pidana pokok dan pidana tambahan, dalam teori pemidanaan juga meliputi stelsel pidana yang digunakan. Masing-masing stelsel pidana memiliki keunggulan dan kekurangan. Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara di dunia mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan Cavadino dan Dignan, bahwa sistem peradilan pidana adalah atom covering all those institutions which respond officially to the commission of offenses, notably the police, prosecution authorities and the court. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut Vini, pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Sistem peradilan pidana adalah bagian dari ilmu hukum pidana dalam pengertian luas yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yang melibatkan sejumlah institusi. Kebijakan hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari bagaimana penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam beberapa literatur digunakan istilah politik hukum pidana untuk menggantikan istilah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana meliputi tahap formulasi satu rumusan delik termasuk latar belakang untuk menetapkan suatu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminalisasi. Termasuk dalam kebijakan hukum pidana adalah tahap finalisasi yaitu mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dikriminalkan. Cabang dari ilmu hukum pidana lainnya adalah perbandingan hukum pidana yakni membandingkan hukum pidana yang ada di berbagai negara.
Perbandingan hukum merupakan salah satu metode studi dengan melihat bekerjanya hukum pidana di berbagai negara. Perbandingan tersebut meliputi hukum pidana secara keseluruhan baik hukum pidana material maupun formil. Pentingnya mempelajari perbandingan hukum pidana adalah untuk menata sistem peradilan pidana yang lebih baik dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat serta tuntutan zaman. Selain ilmu hukum pidana, ilmu pengetahuan lainnya yang juga sangat dekat dengan ilmu hukum pidana, bahkan diibaratkan sebagai dua sisi dari suatu mata uang logam adalah kriminologi atau ilmu tentang kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh Peto Pinard, seorang antropolog Prancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata krimen, yang berarti perbuatan pidana dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni meliputi, pertama, antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, somatis. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Kedua, sosiologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ketiga, psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Keempat, penologi, yakni ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Kelima, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf. Kriminologi terapan mencakup, pertama, higiene kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, politik kriminal yakni usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja, jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Ketiga, kriminalistik, policy scientific, yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial didefinisikan oleh Sutherland. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 cabang ilmu utama. Pertama, sosiologi hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Sosiologi hukum menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana. Kedua, etiologi kejahatan adalah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Ketiga, penologi, yakni ilmu tentang hukuman. Objek ilmu hukum pidana. Berdasarkan definisi ilmu hukum pidana, maka objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Tegasnya, objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara. Van Hatum dan Van Bemmelen memberi cakupan mengenai aturan atau ketentuan pidana meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seluruh undang-undang hukum pidana yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. Ketentuan atau aturan pidana di sini tidak hanya dalam pengertian formal tetapi juga dalam pengertian material. Ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian formal berarti pembentukannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, sedangkan ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian material berarti segala sesuatu yang bersifat mengikat yang berisi sanksi pidana dan keberlakuannya dapat dipaksakan. Ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian material termasuk di dalamnya adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dengan demikian dalam konteks Indonesia, yang menjadi objek ilmu hukum pidana dalam pengertian yang luas adalah 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi asas-asas hukum pidana, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Undang-undang pidana di luar kodifikasi atau KUHP. 4. Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang lainnya. 5. Ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah.
Objek ilmu hukum pidana yang demikian masih berada dalam tataran dogmatik hukum, yaitu pengetahuan terkait hukum positif. Selain dogmatik hukum yang juga merupakan objek ilmu hukum pidana adalah teori hukum pidana yang cakupannya antara lain adalah aliran-aliran hukum pidana, teori pemidanaan dan lain sebagainya. Tujuan ilmu hukum pidana. Gustav Radbruch, dalam Formule der Rechtsfilosophie, menyatakan, ilmu pengetahuan hukum bertujuan untuk mengetahui objektivitas hukum positif. Dengan demikian, tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Dalam konteks teori, objektivitas hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat sebagai Rechtsdelikten dan ada yang bersifat sebagai Wetdelikten. Rechtsdelikten, secara harafiah berarti pelanggaran hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan, oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang. Perbuatan-perbuatan sebagai Rechtsdelikten biasanya lahir dari norma agama dan norma kesusilaan. Sebagai contoh larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dalam kitab suci semua agama. Hukum pidana kemudian mempositifkan larangan tersebut dalam undang-undang disertai dengan ancaman pidana yang tegas dan keberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara. Wetdelikten, secara harafiah berarti pelanggaran undang-undang, di mana perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh pembentuk undang-undang dengan melihat perkembangan masyarakat. Sebagai misal, dalam undang-undang lalu lintas, setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan raya harus menggunakan helm atau setiap orang yang mengendarai mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Jika tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan sabuk pengaman maka diancam dengan pidana denda. Wetdelikten ini tidak berasal dari norma agama. Objektivitas lainnya dari hukum pidana positif adalah terkait penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan yang dilanggar dalam hukum pidana material harus dapat dikenakan tindakan oleh negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana positif dari segi suprastruktur maupun dari segi infrastruktur telah memadai. Dari segi suprastruktur artinya institusi tersebut telah mapan dan dilengkapi oleh tugas kewajiban dan kewenangan menurut undang-undang, sedangkan dari segi infrastruktur berarti sarana dan prasarana untuk bekerjanya aparat penegak hukum telah tersedia. Naskah disajikan oleh Bernard Simamora, S.C., SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BS dan R. Demikianlah materi topik ketiga tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.